Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Pada video saya kali ini, saya akan menginformasikan dan saya memohon kepada saudara-saudara sebangsa untuk berhati-hati dan waspada. Karena saat ini, yaitu tanggal 21 Juni 2021, Indonesia sedang ganas COVID-19. Karena semua daerah pun juga sudah mulai terjangkit atau terserang dari seluruh Indonesia. Ini meliputi kota-kota besar seluruh Indonesia. Jadi kami memohon kewaspadaan dari saudara-saudara sebangsa. Kita mulai dari diri sendiri, lingkungan dan keluarga ya. Keluarga dan lingkungan supaya kita bisa menjaga. Karena sekarang ini COVID varian baru, yaitu varian Delta yang dari India sudah masuk ke Indonesia. Dan keadaan rumah sakit di seluruh Indonesia itu sudah mengkhawatirkan karena keterisiannya sudah hampir 100%. Jadi kami mohon supaya kita ini menjaga dan mencegah. Jangan sampai tertular atau jangan sampai masuk di dalam kerumunan yang tidak kita perlu. Jadi kalau tidak penting, kita tidak usah pergi. Ingat prokes, ingat 5M, yaitu memakai masker, double ya. Yang di dalam adalah masker medis, yang di luar adalah masker kain. Menjaga jarak 1-2 meter, mencuci tangan sehabis pergi dengan sabun. Menghindari kerumunan. Dan yang kelima itu lebih baik di rumah saja deh kalau tidak penting, karena keadaan betul-betul belum bagus Indonesia, dan apalagi sekarang ini seperti yang kita takutkan akan terjadi gelombang kedua, dan moga-moga tidak terjadi seperti yang terjadi di India. Kita mulai ikuti berita dulu. Saya akan membacakan sedikit berita, jadi habis itu saya akan memberikan video himbauan daripada Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadisadikin. Keterisiannya ini rumah sakit penuh akibat lonjakan COVID-19. Begini rencana Menkes. Keterisian rumah sakit sudah mulai menipis seiring melonjaknya kasus COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin pun menyebut bahwa pemerintah akan mengatur alur pasien COVID-19 yang sebaiknya dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi, baik secara medis maupun terpusat. Menkes pun memastikan pihaknya akan melakukan koordinasi rujukan ke rumah sakit untuk meminimalkan kemungkinan pasien tidak mendapatkan fasilitas kamar. Dan kami informasikan kepada saudara-saudara sebangsa ya, kalau mereka tertular dengan COVID yang dulu, COVID-19 yang pertama yang dari Wuhan, Cina itu, kita masih bisa diisolasi di rumah. Dan itu masih memungkinkan isolasi di rumah, karena dia daya serangnya tidak cepat ya. Jadi masih ada kesempatan untuk merecovery keadaan imunitas tubuh kita, yaitu makan makanan teratur, minum vitamin, dan minum obat. Kalau kita sakit, misalkan batuk, minum obat batuk. Kalau pilek sakit minum obat flu, kalau sakit tenggorokan minum antibiotik, itu masih bisa diatasi. Tapi dengan varian baru atau varian Delta dari India ini ya saudara sebangsa ya, itu dia daya tularnya lebih cepat dan menyerang ke paru-parunya itu lebih cepat. Jadi biasanya mereka yang terserang dengan varian Delta dari India ini, mereka diharuskan atau lebih dibawa ke rumah sakit, karena hanya rumah sakit yang punya ventilator atau punya oksigen. Mari kita dengarkan apa yang dihimbau oleh Menteri Kesehatan. Isolasi ini selama 2 minggu kita cukupi ya dengan dropping makanan yang diutamakan menggunakan mekanisme gotong royong dari masyarakat sekitar yang merupakan kekuatan rakyat Indonesia, yaitu modal sosial untuk saling membantu. Dengan pemerintah akan support, sekali lagi ini diawasi oleh TNI dan
Polri. Kemudian untuk yang diisolasi dan memiliki gejala, khususnya dia ada komorbid, khususnya saturasinya di bawah 95%, khususnya sudah mulai sesak, itu dibawa ke rumah sakit. Tetapi yang tidak, lebih baik diisolasi mandiri atau diisolasi terpusat agar tidak terekspos terhadap konsentrasi virus yang tinggi yang ada di rumah sakit, dan juga bisa membebaskan rumah sakit untuk benar-benar merawat orang-orang yang sudah sedang dan gawat. Ya, jadi kami nanti akan atur bekerja sama dengan TNI Polri untuk bisa memastikan mana yang dialokasikan di isolasi mandiri atau isolasi terpusat atau memang dibawa ke rumah sakit. Dan kita akan pastikan koordinasi dari rujukan ke seluruh rumah sakit akan kami atur sehingga seminimal mungkin membuat orang tidak bisa menemukan kamar. Gitu ya, kita itu nanti akan kami atur. Saudara sebangsa dan setanah air, tadi seperti diinformasikan oleh Bapak Gunadi Sadikin ya. Jadi kalau mereka masih terserang dengan COVID-19 yang pertama ya, yang pertama menyerang Indonesia, yang terjadi di Indonesia itu masih bisa diatasi dengan isolasi mandiri. Tapi setelah varian baru, varian Delta dari India itu masuk ke Indonesia, sepertinya akan menemui kesulitan karena serangan itu akan lebih cepat mengarah ke ke jantung ya, ke paru-paru. Jadi kami memberikan informasi kepada saudara-saudara sebangsa supaya kita lebih berhati-hati. Dan ini adalah informasi yang akan kita berikan, himbauan dari Bapak Menteri Kesehatan. Bapak Menteri Kesehatan juga sudah menganjurkan. Ini kita lihat lagi ya. Ini berbahaya sekali. Jadi saat ini sudah dilakukan di Indonesia ini lockdown terbatas. Bisa bilang lockdown terbatas karena begitu jam 9 malam semua aktivitas atau kumpul-kumpul sudah ditiadakan untuk menghindari di sini kita lihat ya, sudah hampir semua klaster terserang ini. Hampir merata. Kasus COVID-19 di Purwakarta memuncak mayoritas pasar dasar. Jadi saya akan memberikan informasi beberapa daerah ya, jadi gambaran ini supaya kita lebih berhati-hati bahwa serangan dari COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh Indonesia.
industri langsung ya, industri karena banyak sekali, mereka bisa ribuan, ratusan bahkan ribuan mereka pekerja mereka, dan ini sangat membahayakan karena daya serangnya atau daya tularnya itu cepat sekali. Kalau ini suspeknya, kita kotak Siap, sawit itu. Di Purwakarta minggu ini adalah kenaikan tertinggi terjadi di tanggal 18 Juni 2021 itu ada 148 orang, kemudian turun lagi, kemudian di tanggal 19, 26 naik lagi di tanggal 20, dan hari ini alhamdulillah kita sudah turun tadi kurvanya di angka 26 orang yang terkonfirmasi positif. Masih dominannya adalah dari klaster industri, kemudian juga ada klaster perjalanan, dan ada juga klaster kegiatan resepsi atau hajatan warga yang menikah. 12 perusahaan di Kabupaten Purwakarta yang karyawannya itu dilaporkan kemudian terkonfirmasi positif. Masih tertinggi yaitu PT South Pacific Viscose, kemudian menyusul itu PT Indo Barat dan PT. Tadi ya dari Purwakarta ya. Jadi ini pembatasan ini sekarang kita lihat di sini nih. Tanggal 21 Juni di Yogyakarta ya. Ini juga sudah mulai masuk Jawa Tengah, Jawa, Semarang, Jakarta, Kudus, Pati, Para, Brebes, Tegal, Jogja, Solo. Memprihatinkan. Semoga gelombang kedua tidak terjadi di Indonesia. Jadi kita harus menjaga dari kita sendiri, keluarga. Seperti pada awal pandemi kita punya work from home, beribadah dari rumah. Itu kalau kita bisa lakukan secara konsisten itu sudah cukup menolongkan. Belum nanti kita beberapa mode transaksi bisa dibuat menjadi lebih contactless gitu. Kerumunan sosial dihindari dulu. Kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dan mengumpulkan masyarakat itu dihilangkan. Hindari misalnya kumpulan yang lebih dari, kalau di beberapa tempat bahkan sampai lebih di atas 3 itu harus dihindari. Misalnya kalau kita bercermin di Eropa, begitu ada kebijakan untuk restriksi mobilitas, kumpulan-kumpulan di atas 3 orang. Nah itu terus terang tergantung dengan bagaimana dirumuskan kebijakannya, tapi usaha untuk meminimalisir mobilitas, mengurangi kerumunan itu menjadi hal yang esensial untuk orang tua. 70% masyarakat itu cukup ya untuk secara, nah ini kita bicara tentang secara konseptual ya. Kalau kita kan 70% itu kalau kita bicara vaksin itu kan yang diperlukan untuk mencapai herd immunity. Sebenarnya konsepnya serupa. Jadi herd immunity itu tercapai karena virus itu kesulitan mencari orang untuk pemakamannya. Karena kalau ada vaksin itu karena sudah punya imunitas. Nah sekarang itu si virus itu kesulitan mencari orang untuk ditulari karena 70% orang itu tidak bergerak. Nah, karena tidak bergerak kan kesulitan toh. Nah, itu yang menyebabkan dia kesulitan. Nah, butuh waktu 2 kali periode infeksi karena pas periode pertama infeksinya, masa penularan, itu akan terjadi perubahan pola penularan. Kita harus berhati-hati saudara-saudara sebangsa.
virusnya sangat cepat dan tingkat kematiannya tinggi. Ini yang berbahaya. Kita saksikan berikutnya ya. Ini tadi dari Menteri Kesehatan. Di sini saya akan memberikan gambaran dari kota yang lain ya. Ini adalah Jakarta, Stasiun Manggarai. Jakarta sudah dilakukan lockdown terbatas. Semua kegiatan dibatasi sampai jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Pada hari ini dimulai gerakan serempak ya, dan dari pusat sekarang ini gerakan vaksinasi di seluruh Indonesia itu sedang digalakan. Jadi mereka tidak perlu menggunakan KTP dari daerah tersebut. Pokoknya yang penting ada KTP sudah bisa divaksinasi, karena untuk mencegah adalah vaksinasi, walaupun masih 1 kali ya, harusnya kan 2 kali ya begitu. 2 kali dia tingkat imunitas tubuhnya akan lebih meningkat untuk menjaga segala macam virus, terutama virus COVID-19 ini yang akan menyerang tubuh kita. Semua kegiatan dibatasi, kereta api, angkutan umum, busway, semua dibatasi. Menurut saya pribadi setuju sih, soalnya itu juga buat data bukan acak ya seperti itu kan, jadi kayak saya setuju sih. Setiap hari dari mana ke mana Mas untuk menggunakan KRL? Saya dari Manggarai ke Sudirman aja sih sebenarnya. Aku sih antusias ya, soalnya kan sekarang COVID lagi naik-naiknya nih, jadi kayaknya emang terus sehari-hari kerja naik KRL, jadi emang agak worry sih, sini-sini makin khawatir juga, jadi emang mungkin perlu sih. Berarti Mbak di sini mendukung penuh dan setuju gitu Mbak Iya. terkait dengan kebijakan tersebut. Iya. Siap. Mbak biasanya naik KRL dari mana ke mana Mbak? Aku dari stasiun Buaran sampai Jayakarta. Ya sebenarnya sih setuju, apalagi terutama bagi yang pengguna KRL yang terpilih untuk dapat rapid test, karena ya sebenarnya sih untuk membantu dia untuk mengetahui kondisi dia itu fit atau tidak gitu, dan juga untuk mencegah penularan ke keluarganya. Mas berapa sering sih menggunakan KRL ini biasanya? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali? Iya betul. Saudara-saudara sebangsa, saya juga informasikan bahwa anggota DPR RI mengusulkan untuk Indonesia dilakukan lockdown terbatas. Mereka masih aja mau berpiknik ya, saya juga. Harus dihindari adalah tempat-tempat di mana banyak kerumunan. Dan sekarang yang terserang adalah tidak hanya orang tua, balita, remaja, semua terserang, dan persentase yang besar adalah pada usia 17 sampai usia 45. Persentasenya lebih daripada 50%. Ini kan sebetulnya PPKM diperpanjang, tetapi pada prakteknya itu kan masih banyak juga itu yang tidak. Maaf ya, ada Hati. gangguan. Ya bayangkan saja orang wisata itu pernah loh pada saat wisata di mana tempat-tempat itu sampai penuh. Katakanlah misalnya di Ragunan, di Ancol, kemudian di beberapa tempat lain itu
sampai penuh gitu. Nah itu kan berarti yang hadir di sana kan bukan orang tua rata-rata, banyaknya anak-anak. Jadi ini kan menjadi salah satu indikasi di mana kita masih butuh disiplin yang lebih tinggi sekali. Apalagi kemarin itu Lebaran. Pada saat Lebaran itu luar biasa sekali orang pergi wisata. Ingat tuh, pada saat Lebaran ini kan orang dilarang mudik, nggak boleh mudik. Ternyata dilarang mudik itu bukan menyelesaikan masalah. Kenapa? Orang yang tidak mudik malah justru berkumpul di Jakarta, pergi ke tempat-tempat wisata, pergi ke mall, pergi makan dan seterusnya, di mana di tempat-tempat tersebut sangat rawan dan riskan untuk penyebaran virus COVID. Mengerikan ya. Ini kita lihat dari pertama pembatasan pembatasan yang dilakukan di Jakarta. Terulang lagi bahwa anggota DPR MPR RI mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan lockdown terbatas. Tapi karena melihat keadaan ekonomi pemerintah yang bagus, jadi pemerintah sedikit melonggarkan, tapi dibatasi dengan kegiatan sampai jam 9 malam. Kawasan ini kerawanannya adalah mulai dari titik sini sampai dengan nanti di depan Senayan City, kemudian dekat Mustopo, Pakubuwono ke arah sana itu banyak pedagang-pedagang kecil, sate taichan dan segala macamnya yang selama ini sering menimbulkan kerumunan. Nah, malam ini kita laksanakan penutupan mulai dari simpang Tel Asia Afrika di depan Hotel Paramount ini sampai ke pertigaan Mustopo ke arah Pakubuwono. Ya, jadi yang dari sini, yang dari arah FX semua dibelokkan ke kanan ke arah lapangan tembak, yang dari lapangan tembak semua dibelokkan ke kiri ke FX, yang dari Mustopo semua dibelokkan ke kanan ke arah Pakubuwono, termasuk juga yang dari Bundaran Senayan semuanya diarahkan ke Pakubuwono. Dan alhamdulillah tadi saya cek dari ujung Mustopo sampai dengan ke sini situasinya sangat kondusif, sepi, para pedagang tidak ada dan tidak ada kerumunan. Jadi cukup bagus. Nggak ada. Dengan adanya penutupan ini nggak ada kerumunan sama sekali. Pak, di hari pertama ini ada keluhan nggak dari masyarakat terkait apakah social distancing? Tadi saya sudah meninjau di Kemang, kemudian di di Bulungan titik ini dan di Gunawarman. Untuk 4 titik yang saya tinjau ini sementara tidak ada keluhan. Alhamdulillah berjalan baik karena kita sangat fleksibel ya. Penghuni masih bisa melintas, kemudian layanan kesehatan masih bisa, bahkan rekan-rekan ojol misalnya dia mau mengantarkan barang, antar makanan, antar paket masih bisa diperbolehkan. Kita lihat lagi ya, keadaan di rumah sakit yang sudah hampir penuh ya. Jadi memang ini adalah himbauan dari pemerintah. Mulai hari ini pemerintah tidak main-main, mereka mengimbau untuk seluruh daerah di Indonesia untuk melakukan pembatasan ya, jadi pembatasan atau lockdown terbatas. Dikhawatirkan kolaps dalam sepekan ke depan. Wisma Atlet sudah penuh. Wisma Atlet sudah penuh. Rumah sakit sudah penuh. Surya Roso juga sudah penuh. Surya Roso sudah penuh.
ini ada satu keluarga ya, anak-anak pun juga sudah kena COVID ya. Anak-anak, bapak ibunya. Hari ini kondisi Indonesia sudah merah semua, dan COVID selama menyerang Indonesia hari ini adalah yang terbanyak, termasuk Jakarta. Jakarta adalah yang terbanyak hari ini, adalah memecahkan rekor semua Indonesia maupun kota-kota besar. Bandung, Semarang itu sudah memecahkan rekor. Jadi kami harapkan supaya berhati-hati, supaya waspada. Jadi kita jangan konyol, karena COVID tidak melihat usia. Sekarang ini sudah merata dari anak-anak sampai ke orang tua. Itu sudah parah ya. Jadi kita lihat ini berita di Bandung ya, Bandung termasuk Bandung Raya sudah cukup parah. Kita lihat berita yang dibawakan oleh Ridwan Kamil ya. Jabar hari ini, varian Delta masuk Kerawang, Jawa Barat, berat lockdown. Ya kan? Ini lihat nih dari Bandung nih. Beragam peristiwa terjadi di Jawa Barat dan Banten hari ini. Senin hari ini ya, 21 Mei 2021. Dari mulai Ridwan Kamil berat jalankan lockdown hingga Bupati Majalengka dan istri positif COVID-19. Bupatinya dan istrinya sudah positif COVID. Ini sampai melakukan daftar ulang. Dinas Pendidikan membuka skema daftar ulang secara online dan offline. Untuk offline yang dilakukan ke sekolah harus dengan pengetatan protokol kesehatan. Jadi sampai detik ini saya masih belum yakin kalau mereka itu melakukan belajar tatap muka ya, karena keadaan sudah semakin parah. Jadi hampir semua Jakarta sudah dilakukan, ya kan, pembatasan mobilisasi 70%. Kita lihat dari sini aja nih. Epidemiolog sarankan di rumah saja untuk menekan lonjakan kasus COVID-19. Yang tadi dari Gajah Mada ya, saya pun juga melihatnya ini mengerikan das. Di waktu Surabaya dan Madura itu disekat, dan waktu itu diadakan tes di jalan buat pengendara motor dan mobil. Ternyata yang terjangkit atau positif COVID-19 cukup banyak, dan mereka melakukan demo ya. Saya bilang ini kadang-kadang rakyat ini mau diatur susah sekali, padahal untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jadi pemerintah provinsi sampai ke wali kota direpotkan dengan demo yang diadakan oleh warga Madura karena penyekatan antara Madura dan Surabaya. Agar kebijakan Eri Cahyadi. Yang
dilakukan penyekatan, yang dilakukan swab, itu bukan kebijakannya Wali Kota Surabaya. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Forkompinda. Sehingga insya Allah saya dan Bupati Bangkalan itu sama-sama hanya menjalankan tugas. Kita sampaikan kepada Heri Cahyadi untuk menghentikan tes swab antigen di sini tidak diterima, maka terpaksa kita warga Madura akan menghentikan ini sendiri. Oke, Bapak Satpol PP, Bapak TNI dan Bapak Polisi, saya mengharap nanti setelah pulang kami dari Wali Kota Surabaya tidak lagi ada penyekatan di tempat ini, tidak ada lagi. Mereka tidak sadar ya bahwa dari Presiden pun turun ke lapangan. Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Ekonomi, Panglima, Kapolri, dan seluruh jajarannya. Itu mereka sudah melakukan inspeksi ya. Jadi diharapkan supaya seluruh rakyat Indonesia itu menyadari bahwa ini memang betul-betul bahaya. Jadi saya mohon juga kita sekarang ini coba dengarkan dari Menteri Perekonomian yang saya bilang ya. Berarti perekonomian ya, Bapak Erlangga Hartarto. Bapak Erlangga juga sudah khawatir dengan terjadinya gelombang kedua. Dan kapasitas pengaturan dari pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan juga dengan catatan kita coba ulangi ya, kita ulangi dari dengan di zona non merah itu 50. Kita ulangi dari awal. Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Kemudian terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Jadi ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli 2 minggu ke depan, bahwa beberapa penguatan PPKM Mikro nanti akan dituangkan dalam instruksi Mendagri, yaitu yang pertama bahwa kegiatan perkantoran atau tempat kerja ini baik oleh KL, sudah ada surat edaran daripada Menteri PAN, demikian pula untuk pengaturan BUMN dan BUMD, ini di zona merah, ini work from home-nya 75%. Jadi pekerja di rumah 75%, sedangkan di zona non merah itu 50-50. Dengan penerapan prokes yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, jadi work from home-nya kalau bisa bergiliran agar tidak ada yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain. Dan ini tentunya akan diatur lebih lanjut baik oleh KL maupun pemerintah daerah. Kemudian kegiatan belajar mengajar ini dilakukan kembali secara daring untuk di zona merah, dan zona lainnya tentu mengikuti pengaturan dari Kemendikbudristek yang sudah ada, dan dari aturan yang sudah ada memang zona merah itu sudah dilakukan secara daring mengikuti PPKM. Kemudian kegiatan sektor esensial ini baik itu antara lain industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, kemudian tempat kebutuhan pokok masyarakat, itu mulai dari supermarket, apotek, ini juga berjalan dengan regulasi dan dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kalau industri ada IOMGI-nya tetap berlaku. Kemudian kegiatan restoran, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun di pusat perbelanjaan atau mall. Ini untuk kegiatan dine-in atau makan minum paling banyak 25% dari kapasitas, dan sisanya di take away ataupun dibawa pulang. Dan layanan pesan antar atau bawa pulang juga sesuai dengan jam operasi restoran, jadi dibatasi sampai dengan pukul 8 malam.
Nah, kemudian protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Kemudian kegiatan di pusat pembelanjaan, mal ataupun pasar, dan pusat perdagangan jam operasional maksimal 2 sampai dengan jam 20, dan pembatasan pengunjung paling banyak 25% dari kapasitas. Kemudian kegiatan konstruksi, tempat konstruksi atau lokasi proyek dapat beroperasi dengan prokes dan ini dapat terus beroperasi. Kemudian kegiatan ibadah, baik itu tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, tempat ibadah lainnya, untuk zona merah sesuai dengan surat edaran daripada Menteri Agama, ini ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman. Nah, khusus terkait dengan kegiatan keagamaan untuk Hari Raya Idul Adha akan dikeluarkan SE tersendiri, surat edaran tersendiri yang mengatur tentang kegiatan termasuk penyembelihan hewan kurban maupun pembagiannya. Dan ini diatur dengan prokes dan Menteri Agama akan mengeluarkan surat edaran khusus untuk itu. Nah, zona lain tentu sesuai dengan peraturan Kementerian Agama dan prokes yang ketat. Kemudian kegiatan di area publik, ini fasilitas umum, taman umum, tempat wisata, dan area publik lainnya, zona merah ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Kemudian zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% dengan pengaturan dari pemerintah daerah. Dan ini dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian yang ke-9, kegiatan seni, budaya, sosial, kemasyarakatan. Ini lokasi seni dan sosial budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan. Untuk di zona merah ditutup sampai dinyatakan aman. Kemudian zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% dan kapasitas pengaturan dari pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan juga dengan catatan bahwa kegiatan hajatan kemasyarakatan, sekali lagi kegiatan hajatan ataupun kemasyarakatan paling banyak 25% dari kapasitas ruangan dan tidak ada hidangan makan di tempat. Artinya makan ataupun hajat itu juga dibawa pulang. Kemudian kegiatan rapat, seminar, pertemuan dilakukan secara luring dan ini di zona merah dinyatakan ditutup sampai dinyatakan aman. Zona lainnya tentu ini diizinkan paling banyak 25% dari kapasitas. Jadi kegiatan serapat maupun seminar ini juga maksimal 25% dari kapasitas. Kemudian transportasi umum ini dilakukan pengaturan kapasitas dan jam dan operasional oleh pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Demikian, saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, saya akhiri video saya sampai ini saja karena berita mengenai COVID ini sungguh memprihatinkan. Dan kami harapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hendro Firleso. Soalnya saya akan memberikan informasi mengenai sesuatu yang penting. Saya akan memberikan edukasi dan saya juga akan memberikan hiburan sampai ke sport ya, sampai ke MotoGP. Nanti kalau bulu tangkis mulai saya akan memberikan informasi mengenai bulu tangkis. Dan saya akan memberikan informasi-informasi yang sangat berguna buat saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Jangan lupa, sekali lagi like, komen, dan subscribe channel saya. Sampai ketemu kembali. Terima kasih.